Yesus kami. Roh Kudus akan turun mengurapi setiap kami yang ada di sini, sehingga kami boleh menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya. Tuhan Yesus Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kalau pada kesempatan hari ini ada jemaat yang di luar yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau berkati mereka, bukakan jalan yang terbaik, berkati transportasi mereka, selamatkan mereka di jalan sampai tujuan, sehingga boleh bergabung di tempat ini bersama kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tempat yang akan kami pakai untuk ibadah ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Apabila hal-hal yang tidak berkenan, apabila ada roh di udara yang berniat jahat mengganggu kelancaran ibadah, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami patahkan bungkus, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, biarkan Roh Kudus yang tinggal di tempat ini mengurapi kami semua, memberkati kami semua, sehingga menjadi lebih kuat, lebih baik lagi. Berkati para pekerja semua Tuhan Yesus, dari Asa, musik, media, atau siapapun yang terlibat dalam acara ini secara langsung atau tidak langsung. Bahkan hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi, pakai dia lebih dahsyat lagi, sehingga apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari dia, bukan lagi dia tapi Engkau yang tinggal di dalam dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih yakin dan percaya bahwa Roh-Mu bekerja di tempat kami, bahwa setiap saat jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini. Pada saatnya nanti bangku-bangku kosong ini akan terisi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan tetap berupaya sekeras apapun kami akan lakukan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia akan menciptakan, memberikan segalanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur selalu di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi hamba begitu. Yang terkasih, mari kita angkat satu pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Bawahnya dengan Tuhan, kita akan menjadi luar biasa. Bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami benar-benar ingin bersatu dengan Engkau, merindukan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama kita memuliakan namanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh.
Dengan luar biasa kita declare, kita merindukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat saya mau untuk berdiri. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Ya dekat. Amin. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu sepanjang dalam roh dan kebenaran Tuhan, menikmati hadirat Yesus. Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu bersamamu Bapa. Kami ingin selalu bersekutu dengan Bapa. Haleluya Yesus. Tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggal dalam hidup, sungguh indah bersama selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Siapkan hati kita, berfokus, kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Jesus Christ. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu, kami memuliakan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesusku, haleluya.
kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Kami merindukanmu, kami menginginkanmu. Hadiratmu hadir bersama kami. Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhanku luar biasa. Kami mengucap syukur, kami menyembahmu di hadiratmu. Kami tersyukur memuji namamu. Haleluya, haleluya. Yesusku, Engkau yang layak disembah. Sola Gracia Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Allah yang berkenan, Allah yang memberi kekuatan. Kami memuji, kami menyembah. Segala hormat dan pujian hanya bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesusku, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Hanya namamu, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembahmu, kami menyembah. Segala hormat dan pujian hanya layak bagimu Tuhanku. Haleluya Yesusku, sungguh luar biasa. Kau Allah yang layak disembah. Haleluya, sungguh luar biasa Tuhan. Kau Allah yang layak disembah, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menyertai kami sepanjang hidupmu. Terima kasih Yesus. Betapa besar setiamu dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau bersyukur dan berserah di dalam namamu. Haleluya Jesus Christ. Jesus. Haleluya. Yes, Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang indah, tiada kata yang bisa
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat yang terkasih, saya mau kita deklarasi sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Dia Allah yang sekali lagi kita sembah. Haleluya Tuhan, sungguh besar setiamu. Haleluya Yesus, praise the Lord. Yesus, sungguh besar setia. Telah layak. Amin. Tiada kata yang bisa, amin Yesus, lukiskan Tuhan, lukiskan indah Kau Tuhan. Bagimu Yesus, bagimu segala pujian dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi tinggikan Dia, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesusku, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menyembah kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu segala kemuliaan. Haleluya Yesus, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya mau untuk bersalaman, untuk memberikan kehangatan bagi kita. Salam dalam damai kasih Yesus Kristus, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjut untuk bersukacita dalam Tuhan, amin. Sama-sama, jemaat yang terkasih, sama-sama kita bersukacita dalam Tuhan, amin. Hey, haleluya. Amin, Jesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka dirimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka dirimu di sepanjang waktu. Sebab sungai sukacitamu mengalir bersamamu, bersuka di depanmu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang bisa citaku. Bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih sanggup memuji nama Tuhan? Kita lanjut. Mari kita bersukacita. Kita menari di hadapan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu, yang selalu mencukup segalanya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, ku membuka atas segalanya,
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, berubah, menjadi siap dibangun di atas ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari tetap bersuka cita Tuhan, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah tumbuh di dalam hati, semua disediakan ya. Allah sanggup melakukan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu berubah, dulu masanya dulu beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa sukacita dalam Tuhan, amin. Pada saat kita bersukacita, saya percaya dan saya amini, pemulihan akan terjadi, jiwa kita tambah sehat, dan kita akan terus tetap memuliakan Tuhan, amin. Amin. Selanjutnya, setelah kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pastor Lolita Tobing. Berkati dia dengan luar biasa agar apa yang ditaburkan nanti boleh menjadi benih yang tumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa selalu hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bersama jemaat yang terkasih, kita angkat satu pujian. Yesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, seorang mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
Jemaat yang terkasih, saya mohon untuk berdiri untuk menghormati kehadirat Tuhan. Ku datang Yesus, bebanku Yesus, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya bebas jauh baik hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat di altarnya. Sekali lagi dengan iman saya mau jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat sekali lagi sungguh-sungguh. Terasa berat. Amin Yesus. Mengerti beban tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Jika aku datang Yesus, dalam bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, anugerahnya pulihku dan bebas. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu dan bebas. Amin. Jauh baik sesuatu terjadi saat pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pengharapan terjadi saat datang di altarnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan mulai. Mari
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami datang kepada Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau pertemukan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan kami kelegaan. Kau boleh menikmati setiap pujian kami Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, setiap tembok-tembok Yeriko itu hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau gantikan dengan kelegaan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak, berfirmanlah Engkau Tuhan, yang Hamba sampaikan, yang Hamba beritakan adalah firman Tuhan, yaitu Engkau Yesus. Maka Tuhan, pada saat kami bertemu dan berjumpa dan mengalami dan diberkati dengan firman-Mu, maka kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada satupun persoalan atau tantangan ataupun permasalahan kami tidak dapat Kau selesaikan, karena Kau nyatakan dan Kau buktikan dengan kuasa kebangkitan-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Berikan kami roh yang mengerti Tuhan, dan biar setiap kami mengalami pertumbuhan daripada Tuhan, bukan hanya bertumbuh, kami bahkan menghasilkan buah dan berdampak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, ini saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Tuhan yang membuat kita luar biasa, dahsyat, dan bisa boleh ada sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Banyak yang telah kita lewati, banyak yang telah kita lalui, tapi kalau kita bisa sampai hari ini dan berdiri tegap, kita boleh beribadah, memuji Tuhan, bahkan kita bersyukur, bahkan kita dapat menyaksikan Tuhan dan tetap kuat, itu karena Tuhan. Amin. Oleh karena itu, biarlah kita terus semakin kuat dan bertambah kuat karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hari ini tema kita apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudara sudah membaca, yaitu kemajuan rohani. Sama-sama kemajuan rohani. Ya, dalam bulan ini temanya sama, kemajuan rohani, dan hari ini adalah kemajuan rohani bagian keempat. Saya percaya dengan kemajuan rohani ini Tuhan akan membawa kita semakin naik dalam level, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam iman, dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Walaupun mungkin terasa tidak mudah, seperti orang yang mau naik kelas, pasti ada ujiannya, ya kan? Ada nggak orang naik kelas 3 ke naik kelas 4 atau dari SMA ke kuliah nggak melewati proses namanya ujian? Pasti ada ujian. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak baik, bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita, Dia berikan kita ujian, tidak. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kekuatanmu, tapi firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Oke saudaraku, siapa yang mau mengalami kemajuan rohani? Saya berdoa kita semua ya mengalami kemajuan rohani. Ya, bagaimana agar setiap kita mengalami pertumbuhan rohani dan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kokoh? Bagaimana agar pertumbuhan rohani kita lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kokoh? Mungkin itu terkadang muncul ya, bagaimana ya supaya saya mengalami, atau mungkin daripada antara kita pengen mengalami namanya kemajuan gitu dalam hal rohani ya. Kita nggak mau stuck, kita mau mengalami peningkatan Tuhan, kita mau Tuhan pakai kita lebih lagi, kita mau lebih antusias, kita mau lebih on fire lagi di dalam Tuhan. Kita nggak mau biasa-biasa saja karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah hari ini kita belajar dari tema hari ini yaitu kemajuan rohani, bagaimana agar setiap kita itu lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kokoh dengan bertambahnya usia kita. Dengan bertambahnya tahun, gak ada tahun yang mundur ya. 2025 langsung kemudian 2024, pasti 2025, 2026. Saudara usianya 17 kemudian 18. Berarti Tuhan mau dengan 2026 kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kita semakin lebih cepat lah ya Tuhan memberikan kekuatan dengan kekuatannya, bukan dengan kekuatan kita. Yang pertama adalah dikatakan di sini yaitu bertumbuh dalam kelompok sel. Sama-sama kita katakan bertumbuh dalam kelompok sel. Ya. Mari kita buka firman Tuhan yaitu dari kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Ibrani 10
Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Sama-sama kita baca yuk saudara-saudaraku. 3, 2, 1. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Pertama tadi dikatakan adalah untuk kita mengalami kemajuan rohani adalah bertumbuh dalam kelompok sel. Jadi latar belakangnya dari kitab Ibrani ini walaupun memang tidak disebutkan secara langsung siapa penulisnya, tetapi latar belakang penulis berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang sedang mengalami tekanan, aniaya dan godaan untuk meninggalkan iman kepada Kristus lalu kembali kepada sistem keagamaan Yahudinya. Nah, tetapi dalam arti ya berbeda mungkin ya dengan tantangan di di zaman pada saat penulisan itu dengan tantangan kita. Setiap kita mungkin berbeda-beda tantangannya. Karena kita pun dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Walaupun istilahnya di sini mungkin ada yang bersaudara kandung, tapi kan pasti latar belakang mungkin pada masa itu orang tua kita mungkin lagi baik-baik gitu kan ya, maksudnya lagi jaya-jayanya gitu kan ya. Ada mungkin juga dalam saat itu orang tua kita mungkin sedang menghadapi pergumulan, jadi berbeda. Jadi kembar aja kalau kita periksa sidik jarinya berbeda. Latar belakang kita itu mempengaruhi. Nah, jadi tekanan, tantangan yang kita hadapi berbeda-beda, tapi semuanya itu, semua yang kita alami itu untuk menyaksikan Tuhan kita. Amin. Nah, jadi di sini dikatakan bertumbuh dalam kelompok sel, saudaraku. Mengapa kelompok sel itu penting? Puji Tuhan gereja kita punya kelompok sel ya. Amin. Saudara pastinya merasakan itu dan saya berdoa dengan keluarga di dalam gereja kita ini kita semuanya mengalami pertumbuhan. Nah, dikatakan mengapa kelompok sel ini penting? Karena tidak ada yang dapat bertumbuh sendirian. Amin. Setiap orang percaya butuh komunitas rohani, saudaraku. Jadi setiap kita nih orang-orang percaya butuh yang namanya komunitas rohani. Seperti tadi dibacakan di ayat yang 24 ya saudaraku ya. Ayat ini bukan hanya sekedar kita harus rajin ke gereja, oh ya gitu. Tapi ayat ini juga mengajak kita orang-orang percaya harus punya kelompok yang saling dipercaya dan mempercayai untuk bertumbuh. Jadi saling percaya, mempercayai, dan kita sama-sama bertumbuh. Jadi ayat ini mengingatkan kita bukan hanya sekedar kita rajin gereja, tapi kita harus mempunyai kelompok yang saling dipercaya dan mempercayai untuk bertumbuh. Dikatakan di sini ya saudaraku di ayat 24, boleh ditampilkan? Terima kasih Ibu. Dikatakan di sini, dan marilah kita memperhatikan satu sama lain. Nah, dalam bahasa aslinya itu dikatakan kai kata nomen alelos. Seperti itu ya saudaraku. Mungkin cara penyebutan saya kurang pas, tapi itu dalam bahasa aslinya. Di sini ini dikatakan kata nomen ini berarti memperhatikan sungguh-sungguh, memikirkan dengan sengaja. Jadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan memikirkan dengan sengaja. Jadi kita memikirkan dengan sengaja. Jadi bukan hanya melihat keadaan orang lain, tetapi memikirkan bagaimana saya bisa menolong dia semakin dekat kepada Tuhan. Ini artinya saudara. Jadi, dan marilah kita saling memperhatikan, bukan hanya sekadar kita melihat dari orang lain itu seperti itu. Ini juga buat saya pada saat saya mempersiapkan, apakah saya berada dalam apa yang dimaksudkan dengan bahasa aslinya. Bagaimana saya bisa menolong dia semakin dekat kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan kita saling memperhatikan, dalam bahasa asli yang dimaksudkan adalah bagaimana setiap kita dapat menolong orang yang kita pikirkan dengan sengaja itu supaya dia semakin dekat kepada Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang kita buat supaya orang itu makin dekat dengan Tuhan, bukan menjauh. Jadi saya juga, wah, saya telah melakukan apa ya? Apakah saya hanya sekedar memperhatikan? Apa saya ambil bagian supaya orang itu semakin dekat dengan Tuhan? Apakah orang itu semakin kuat dalam Tuhan? Apakah itu melalui doa? Atau apakah itu kita melalui perhatian kita, say hello kita, atau kata-kata kita yang memberikan kekuatan bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Ini yang dimaksud saudaraku. Dan di sini dikatakan di ayat 24, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, perbuatan baik. Bahasa aslinya adalah eis parosismon agapes kai kalon ergon, yang artinya menggerakkan dengan kuat bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan saling menyalakan kasih perbuatan. Jadi sesungguhnya dalam kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, artinya apa ya yang saya bisa lakukan supaya orang itu semakin dekat dengan Tuhan, supaya orang itu tidak menjauh dari pertemuan ibadah, bukan hanya sekedar rajin gereja, dan apa yang harus saya lakukan supaya orang itu kuat dan semakin menyala dalam kasihnya kepada Tuhan. Saling menyalakan kasih dan perbuatan baik. Artinya dengan interaksi kita kepada sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, orang itu mengetahui bahwa ada kekuatan Tuhan dalam kehidupannya, bukan melemahkan. Katakan amin. Jadi kita tanpa kita sadari, Tuhan memakai hidup setiap kita masing-masing supaya kita menyalakan api kasih cinta Tuhan dalam hidup orang tersebut. Amin. Siapa yang mau Tuhan pakai. Jadi orang itu, saudara dan saya dipakai Tuhan supaya kita menyalakan, mungkin orang itu sedang redup apinya, sedang redup semangatnya, sedang lelah, sedang letih. Tetapi kehadiran saudara dan saya yang saat ini sedang beribadah, saudara menyalakan kembali kasih, cinta Tuhan, kepercayaan diri orang tersebut di dalam Tuhan. Amin. Amin saudaraku, itu yang dimaksud dengan untuk mendorong kepada kasih dan perbuatan baik. Dan di ayat 25 di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saat tekanan makin besar, justru disitulah kita semakin membutuhkan persekutuan. Katakan amin. Saat tantangan terasa tidak mudah, justru disitulah semakin kita membutuhkan persekutuan, membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup kita. Siapa yang merasakan seperti itu? Amin. Jadi beberapa waktu ini saya pun seperti itu ya, saudaraku. Artinya hamba Tuhan, pendeta saudara, gembala saudara, koordinator saudara, atau yang orang-orang yang saudara lihat, atau mungkin kita melihat sosok figur hamba Tuhan yang terlihat kuat, tapi sesungguhnya dia juga butuh kekuatan daripada orang-orang di sekitarnya untuk mendoakan, menopang dia. Dan saya menyadari hal itu saudaraku beberapa waktu ini, saya nggak tahu kenapa gitu kan ya, tapi saya tuh merasakan kekuatan dan support doa dari orang-orang yang saya kenal, sehingga saya mungkin men-touch, menghubungi, dukung saya dalam doa ya, support. Jadi sepertinya spirit saya butuh kekuatan untuk tetap kuat dan menyala di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang di dunia ini bisa berdiri sendiri. Jadi jangan saudara berpikir seorang hamba Tuhan itu dia bisa kuat. Bahkan saya percaya seorang hamba-hamba Tuhan yang besar, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Billy Graham ya gitu kan ya, Reinhard Bonnke gitu ya, dan penginjil-penginjil lain itu mereka punya tim yang namanya para pendoa-pendoa yang mendukung mereka dalam doa. Amin. Jadi kalau hamba Tuhan saja yang kita lihat begitu kuat, dia butuh kekuatan doa. Apalagi saudara dan saya pasti butuh kekuatan di dalam doa. Amin. Nah inilah artinya gereja ini menjadi keluarga kita di dalam Tuhan. Kita nggak lahir dari rahim yang sama. Kita nggak lahir dari orang tua yang sama. Tapi kita punya satu DNA yang sama, yaitu DNA Kristus, di mana kita saling menguatkan dan saling memberi semangat bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Sehingga saya berdoa di 2026 ini, kita sama-sama semakin kuat di dalam Tuhan, saling merangkul, saling membangun, dan saling memberikan motivasi
yaitu firman Tuhan yang memberikan setiap kita kehidupan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu, fungsi kelompok sel ini adalah pertama, yaitu saling menguatkan ketika lemah. Saling mendoakan ketika menghadapi pergumulan. Saling berbagi kesaksian untuk membangun iman. Dan lingkungan aman untuk belajar firman dan bertanya. Dan kelima, tempat diperlengkapi untuk melayani. Jadi dengan kita punya kelompok kecil, kita saling menguatkan ketika kita lemah. Nggak mungkin saya percaya, hidup orang percaya nggak terus kuat, pasti ada masa-masanya dia artinya dalam arti dia membutuhkan nutrisi yang lebih dalam lagi untuk memberi dia kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Karena saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya ayat itu bukan hanya sekedar ayat, tapi Tuhan tahu ada satu waktu, ada satu masa di mana kita mungkin lagi, tanda kutip, mungkin kita lagi lemah, mungkin kita lagi membutuhkan nutrisi yang lebih lengkap, lebih bergizi untuk memberi kita kekuatan. Sehingga dengan keberadaan itu Tuhan memberikan bagi kita, datang kepada saya akan memberikan kekuatan baru. Sehingga firman Tuhan pun berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Jadi saya percaya ayat itu bukan secara kebetulan, karena Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Tetapi bagi setiap kita yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah lesu. Berlari dan tidak akan lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Katakan amin. Jadi saling menguatkan ketika lemah, itulah gunanya kelompok sel. Saling mendoakan ketika menghadapi pergumulan. Saling mendoakan seperti tadi saya cerita saudaraku beberapa waktu ini, saya sepertinya butuh kekuatan doa. Saya butuh support doa gitu ya. Butuh topangan doa. Ya kan saudaraku, jadi marilah kita saling mendoakan, karena dengan doa kita yang tidak terlihat, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Saling berbagi kesaksian untuk membangun iman. Jadi jangan malu untuk menyaksikan Tuhan. Sekalipun mungkin kita melihat, wah keberadaan saya masih seperti ini, tapi yang kita saksikan adalah Tuhan Yesusnya. Maka pada saat kita menyaksikan Yesus, orang lain pun dikuatkan dan diberkati. Amin. Lingkungan aman untuk belajar firman dan bertanya. Jadi dengan kelompok sel ini kita aman, kita nggak merasa tertuduh. Amin. Kita percaya kepada siapa kita menyaksikan keluhan kita. Kita percaya kepada siapa kita menceritakan pergumulan kita. Bukan untuk diumbar, tapi untuk kita bertumbuh dan saling menguatkan. Amin saudaraku. Tempat kita diperlengkapi untuk melayani. Jadi dengan kelompok sel itu tempat kita diperlengkapi untuk melayani. Rick Warren berkata, kita bertumbuh lebih baik dalam lingkaran kecil daripada dalam barisan besar. Kita bertumbuh lebih baik dalam lingkaran kecil daripada dalam barisan besar. Jadi kalau gereja kita mungkin belum besar seperti gereja-gereja lain, sebenarnya Tuhan mau melalui keberadaan yang saat ini kita sedang nikmati, yang sedang kita berada di dalamnya, kita bertumbuh lebih baik. Karena belum tentu gereja besar bisa saling memperhatikan lebih dalam. Benar gak? Ya kan saudaraku, karena saya juga istilahnya dengan latar belakang pernah pelayan dalam gereja yang cukup besar dan cukup aktif di situ saudaraku, tetapi enggak semua istilahnya dalam jemaat-jemaat itu kita kenal, paling tertentu gitu kan ya, dan mereka bisa menyampaikan gitu kan ya, pastinya enggak bisa kita menjangkau semuanya, tetapi dengan keberadaan kita berada dalam gereja saat ini, Tuhan mau kita ini menyadari masing-masing ada potensi, ada hal luar biasa yang mau Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Amin. Kita bertumbuh lebih baik dalam lingkaran kecil daripada dalam barisan besar. Jadi waktu nanti Tuhan mempercayakan kita dalam suatu kelompok besar, kita berada dalam suatu pertumbuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, saya percaya kita sudah diperlengkapi dengan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam melayani, dalam mungkin kelompok kecil kita. Amin. Nah, ilustrasinya dalam seperti ini saudaraku, seperti arang dalam api ya. Arang yang dipisahkan kan cepat padam ya saudaraku, tetapi arang yang tetap bersama
akan terus menyala, demikian juga iman kita. Tanpa komunitas, iman mudah padam. Jadi saya berdoa, kita berdoa, dengan komunitas kita saat ini, kita nggak padam, kita kuat dalam Tuhan. Kita saling mensupport, saling mendukung. Ayo kamu bisa, ayo. Amin. Kita saling mendoakan dan menguatkan. Itu poin yang pertama, bagaimana agar pertumbuhan rohani kita lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kokoh. Yaitu bertumbuh dalam kelompok sel. Yang kedua adalah mengajar firman Tuhan. Banyak orang berpikir mengajar itu hanya tugas hamba Tuhan. Padahal setiap orang percaya dipanggil untuk membagikan firman, minimal kepada keluarga, teman, atau kelompok kecil. Di sini dikatakan padahal setiap orang percaya, jadi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas pengkhotbah, bukan hanya tugas gembala untuk membagikan firman minimal kepada keluarga. Jadi tugas saudara, suami-suami, tugasmu adalah memberitakan firman Tuhan, kabar baik kepada anak dan istrimu. Katakan amin. Istri-istri, tugasmu, tugas setiap kita adalah untuk membagikan firman Tuhan kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Katakan amin. Karena kan yang kita sampaikan itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, perkataan Allah itu adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita memberitakan firman Tuhan, maka perkataan firman Tuhan itulah sendiri akan bekerja, bukan kita. Jadi jangan kita lihat kelemahan kita, keberadaan kita, tapi beritakan saja firman Tuhan itu siap sedia kapanpun waktunya. Amin. Anak-anak, tugasmu juga memberitakan firman Tuhan. Hai anak-anak muda, para youth, halo. Amin. Siap memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, tapi tugas setiap orang percaya dipanggil untuk membagikan firman minimal kepada keluarga, teman, atau kelompok kecil. Misalnya nih, nggak mungkin lah saya bisa. Hal sederhana mungkin dikatakan pada saat kita kita melihat ada teman kita gitu kan yang sedang bercerita tentang pergumulannya. Kita katakan, jangan takut, Tuhan bersamamu. Itu sudah memberitakan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Itu tanpa kita sadari, bersukacita aja. Itu ada kekuatan yang baru. Kita mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Percaya bro, percaya sis, Tuhan turut bekerja kok dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tanpa kita sadari, pada saat kita memberitakan, menyampaikan kalimat-kalimat sederhana itu, kan Roh Kudus yang bekerja ya. Kita sampaikan aja, walaupun mungkin kita sedang menghadapi tantangan pergumulan, tapi kita percaya yang kita beritakan, yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, maka Tuhan bekerja memberkati firman-Nya, karena firman Tuhan itu adalah Dia sendiri. Amin. Jadi saudaraku, mari hari ini kita ambil itu, bahwa setiap kita punya bagian untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, mengajar firman Tuhan ini, kita buka Yakobus 3 ayat 1. 3 ayat 1. Apa yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 1? Sama-sama kita baca saudaraku. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, bagaimana tadi? Mungkin dikatakan kita harus memberitakan firman Tuhan, tapi ini ayatnya menyeramkan. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Jangan takut saudaraku, tetapi dengan kita memberitakan firman Tuhan, yang kita beritakan adalah Yesus, maka tentu kita pun berhati-hati dengan apa yang kita beritakan. Amin. Jadi gini saudaraku, mengajar membuat seseorang lebih menjaga perkataannya, sikapnya, dan keputusannya. Karena tidak mungkin mengajar firman tetapi hidup bertentangan dengan firman. Artinya kita mengatakan, oh iya ya, pada saat saya mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka saya pun percaya dalam segala situasi saya, dalam setiap persoalan saya, dalam setiap tantangan ataupun apa yang saya sedang hadapi, Tuhan turut bekerja kok dalam kehidupan saya. Kemarin saya baca sekilas ya, Tuhan itu bisa bekerja melalui apapun. Bahkan saya pernah baca Tuhan itu
bekerja, berbicara kepada anak-anaknya melalui medsos, karena anak-anak Tuhan itu banyak menggunakan medsos, ya kan, media sosial gitu kan. Jadi kalau sehelai, kan dikatakan dalam Alkitab, sehelai rambut kita jatuh Tuhan tahu, ya kan. Jadi kalau kita nggak tahu seberapa banyak rambut kita rontok ya, tapi kan Alkitab mengatakan kalau sehelai rambut saja Tuhan tahu, masa sih Tuhan tidak tahu apa keberadaan kita. Jadi itu mengingatkan saya, bagi saya secara pribadi yang nggak tahu dalam beberapa hari, beberapa minggu ini, yang 2 minggu lalu tuh, kah, saya asam saya kumat gitu kan ya. Dan itu belum pernah saya rasakan, gak enak banget, saya sulit makan, saya nggak bisa makan, mau nelan aja sulit gitu kan ya. Yang belum pernah lah seperti itu gitu kan ya. Dan disertai dengan batuk, di mana pada saat itu saya nggak bisa tidur, saudaraku. Kalau kita batuk tengah malam itu kan sangat mengganggu ya, benar nggak saudaraku? Saya terbangun jam 12, jam 2, jam 4, aduh sangat tidak enak gitu. Jadi fisiknya itu kayak lemah, tapi saya katakan dalam nama Yesus, fisik saya tidak lemah, fisik saudara tidak lemah, kita kuat, amin. Tuhan memberikan kita kesehatan, dan saya perkatakan terus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, sehat gitu dalam nama Yesus. Saya kembali sehat. Nah, dalam arti saudaraku, orang yang kembali lagi tadi, orang yang mengajar akan lebih berhati-hati dalam hidupnya. Jadi jangan takut dengan apa yang firman Tuhan katakan tadi, Yakobus 3 ayat 1. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Artinya pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, tentulah kita harus berhati-hati, dan kita pasti akan diingatkan dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Amin. Itu akan menjaga kita dalam bertindak, menjaga kita dalam berbuat, menjaga kita dalam mengambil keputusan, dalam berpikir, dalam segala hal. Karena kan kembali lagi, pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, 1 jari menunjuk, 4 jari mengarah kita. Jadi sebenarnya bagi kita yang mau mengalami kemajuan rohani, mari kita beritakan firman Tuhan. Dengan kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja memampukan kita untuk menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu. Katakan amin. Bukan dengan kekuatan kita ya saudaraku. Nah, pemimpin sel, pengajar anak, bahkan orang tua yang ajar anaknya, otomatis jadi lebih hati-hati dalam bersikap. Karena seorang pengajar akan dilihat, dicontoh dan diperhatikan. Nah, ini juga bagi saya sebagai orang tua gitu kan ya, dalam perjalanan kehidupan saya, mungkin banyak hal-hal yang di masa muda saya mungkin ada hal yang kurang pas, tapi setelah saya perjalanan waktu gitu kan ya, dan kemudian melayani, itu akan memberitakan firman Tuhan, itu akan membuat saya lebih berhati-hati menjaga hidup saya. Saya percaya itu juga saudara mengatakannya, dan amin. Bagi kita yang melayani, bagi apapun pelayanan kita, maka itu akan menjaga kita untuk kita lebih bertindak hati-hati. Amin. Para worship leader, anak-anak muda yang sudah melayani, pastilah hidupmu berbeda dengan waktu engkau sebelum melayani. Katakan amin. Benar nggak? Ya kan? Artinya, oh iya, walaupun mungkin belum langsung sempurna, Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya, tapi pelayanan saudara, keberadaan saudara itu dalam melayani Tuhan, itu akan menjaga hidup saudara untuk berhati-hati lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Jadi mengajar firman Tuhan, orang yang mengajar lebih berhati-hati dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang mengajar akan semakin haus belajar. Jadi tadi mengajar firman Tuhan, orang yang mengajar lebih berhati-hati dalam hidupnya. Jangan takut untuk menjadi guru, jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan, tapi akan membuat kita lebih berhati-hati. Karena kita mau mengalami pertumbuhan, kemajuan rohani. Dan yang kedua, orang yang mengajar akan semakin haus belajar. Apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 15? 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah supaya engkau, saudara dan saya, layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi orang yang mengajar akan semakin haus belajar, saudaraku. Pastinya ya kan? Artinya pada saat kita memberitakan firman, kita menghidupi firman Tuhan, maka kita akan diberikan suatu kehausan untuk belajar lagi, untuk mengerti firman Tuhan, semakin lapar lagi. Jadi misalnya mungkin seperti ini secara sederhananya saudaraku. Saudara membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Itu sudah menjadi kebiasaan saudara setiap hari. Dalam satu waktu,
saudara nggak baca firman Tuhan, pasti saudara ada merasa hal yang kurang, benar gak? Ya kan? Jadi pada saat saudara mengajar firman Tuhan, saudara pun tentunya akan ada suatu kehausan untuk belajar apa ya arti firman Tuhan ini, apa ya yang dimaksud dengan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan kehendaki ya dengan firman Tuhan ini. Jadi kita akan diberikan rasa haus untuk belajar, rasa haus untuk akan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan. Dan untuk bisa mengajar, seseorang dituntut memperluas wawasan firman Tuhan. John Wesley berkata, teruslah belajar, karena berhenti belajar berarti berhenti bertumbuh. Jadi pada saat kita ikut kelompok sel, kita komsel, kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, sesungguhnya itu akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan berhenti. Saya percaya ada hal-hal baru yang Tuhan sampaikan dan Tuhan singkapkan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Yang mungkin beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu kita pernah dengar. Tapi pada saat kita menaruhkan hati kita, pendengaran kita, kita mendapatkan sebuah pewahyuan baru dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Benar gak saudaraku? Amin kan? Nah, mengajar membuat kita tidak puas dengan pengetahuan yang dangkal, membiasakan membaca Alkitab, mendengar khotbah, ikut PA, seminar, dan sharing firman Tuhan. Jadi jangan kira seorang hamba Tuhan pendeta tidak butuh dengar firman Tuhan. Jadi dalam arti saya pun di rumah gitu, saudara, saya dengar firman Tuhan juga. Artinya dengar firman Tuhan, baca. Jadi itu akan mengisi supaya saya pun kuat di dalam Tuhan gitu. Jadi saudara pun demikian, kalau seorang hamba Tuhan saja butuh firman Tuhan, jangan hanya cukup hanya pada saat ibadah raya Minggu. Amin. Tapi mari kita mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan lalai memakai karunia. Sama-sama kita katakan sama-sama, jangan lalai memakai karunia. Mari kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Saudara, kira-kira tahu nggak karunianya apa? Saya percaya adalah saudara tahu 1 atau 2 karunia yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mau dengan Tuhan memberikan karunia talenta dan keunikan supaya kita melayani. Mengapa banyak orang tidak bertumbuh? Karena karunia tidak dipakai. Potensi besar tapi dibiarkan tertidur. Hudson Taylor berkata, pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan kekurangan penyertaan Tuhan. Alat musik tidak akan berbunyi kalau tidak dimainkan, demikian juga karunia tidak akan berdampak kalau tidak dipakai. Saya pun juga berdoa saat ini saudaraku, Tuhan karunia-karunia yang saya terima daripada Tuhan, Tuhan biar itu Tuhan pakai lebih maksimal. Mungkin selama ini saya tidak mempergunakannya, saya mungkin ragu, saya mungkin takut, saya minta ampun. Beberapa waktu ini saya juga berdoa untuk hal itu, biar Tuhan kembali mengaktifkannya, memakainya, menjadi berkat dan berdampak. Jadi saudara pun berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya percaya karunia itu ada Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, amin. Dan Tuhan biarlah kita berdoa, biar itu diaktifkan, Tuhan pakai, dan itu nyata. Karunia mengajar, saudaraku, membantu di sekolah minggu atau PA. Jadi saudara yang punya karunia mengajar, yuk pakai itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Anak-anak muda mungkin kau bisa jadi guru sekolah minggu, gitu kan, mengajar anak-anak gitu kan ya. Karunia musik ya saudara-saudara yang punya talenta untuk main musik, itu juga sebagai karunia untuk melayani di bagian pujian. Karunia menolong, pelayanan sosial ya saudaraku ya. Saudara kayaknya kalau ngeliat orang susah itu kayaknya tergerak untuk membantu, tergerak untuk menolong, tergerak untuk menguatkan. Itu karunia yang Tuhan berikan. Bukan kekuatan saudara. Jadi itu karunia yang Tuhan berikan, yaitu untuk dalam pelayanan sosial. Karunia pengembalaan, memimpin kelompok sel gitu ya saudaraku. Karunia doa, menjadi pendoa syafaat. Saudaraku, amin. Jadi saudara dengan hal yang kecil mungkin saya nggak merasa, tapi saudara kan setiap hari berdoa. Siapa di sini setiap hari berdoa? Amin. Saudara bisa berdoa untuk hal itu. Saudara bisa berdoa buat teman-teman pengerja, hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa berdoa bagi siapapun. Saudara berdoa karena pada saat saudara berdoa bagi orang lain, maka Yesus sebagai pendoa syafaat agung berdoa bagi saudara dan saya, memberikan kekuatan dan kemenangan.
Dan yang terakhir adalah 3 langkah praktis jika kita ingin cepat memahami firman dan bertumbuh secara rohani. Mari kita lakukan 3 hal ini, saudaraku. Masuk dan aktif dalam kelompok sel. Jangan menyendiri, bertumbuh kita bersama. Amin. Amin. Saya merasakan itu kok saudaraku, bahwa tidak ada manusia yang bisa sendirian. Makanya Alkitab pun mengatakan tidak baik manusia seorang diri dalam arti berpasang-pasangan, tetapi dalam arti kita bertumbuh sebagai warga kerajaan surga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu komunitas yang saling percaya yang tadi untuk apa? Untuk kita sama-sama bertumbuh dan saling menguatkan, menopang, yang tadi kan ya, saling memberi kesaksian, dan tentunya dengan lingkungan yang aman. Kita tahu bahwa pergumulan kita tidak untuk diumbar, tidak untuk dicerita-ceritakan, tapi untuk didoakan dan saling menguatkan. Amin. Ya saudaraku, jangan menyendiri, bertumbuhlah bersama. Dan kedua, beranilah mengajar meski mulai dari hal kecil. Karena mengajar justru mempercepat pertumbuhan. Jadi, mengingatkan kita jangan takut untuk menjadi seorang guru. Jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Para kepala keluarga, beritakan firman bagi istri dan anakmu. Para istri, beritakan firman Tuhan bagi suami dan anakmu. Anak-anak muda, beritakan firman Tuhan bagi orang tuamu. Amin. Ada kalanya mungkin orang tua, mungkin karena satu lain hal, dia mungkin lupa satu ayat itu, tapi anak-anak muda kok dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya juga merasakan itu gitu kan ya. Jadi satu waktu saya mungkin lagi gimana, anak saya mengingatkan firman Tuhan. Bagi saya, wah saya sadar gitu kan ya. Aduh gitu kan ya, oh ya sudah. Kan ya. Amin saudaraku. Jadi anak-anak muda, engkau pun dipakai untuk menjadi berkat bagi orang tuamu. Sampaikan saja, ada kala mungkin orang tuamu gimana gitu ya, beritakan. Maka untuk itulah kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketiga, pakailah karunia yang Tuhan tanamkan. Semakin aktif melayani, semakin cepat mengenal Tuhan. Jadi, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pun berdoa juga supaya kita semakin aktif melayani, semakin cepat mengenal Tuhan. Artinya, biar dalam setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan kembali menyalakan kasih mula-mulanya dalam hidup setiap kita. Biarlah roh setiap kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam keluarga gereja His Grace, untuk itulah kita bertumbuh dan saling menguatkan. Amin. Saling mendoakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kepadamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang telah mati menebus dosa kami, segala kesalahan pelanggaran kami, kebodohan kami, keterbatasan kami. Dan kau buktikan dengan kebangkitan-Mu, maka kami percaya kuasa kebangkitan-Mu yang membangkitkan Engkau Yesus, itu juga akan membangkitkan setiap kami ya Bapa. Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalami kemajuan rohani Tuhan. Melalui gereja kami, melalui di mana kami beribadah, kami boleh mengalami pertumbuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau stuck Tuhan, kami gak mau biasa-biasa Tuhan. Tuhan mari Tuhan, tolong kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan, apapun yang menjadi kekhawatiran kami, apapun problem yang sedang kami hadapi, hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, kami mau serahkan itu kepadamu Tuhan. Kami mau bawa itu kepadamu Yesus Kristus. Kami mau taruh itu di bawah kaki salib-Mu. Kami percaya, kami berdoa kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, itu akan membawa kami maju dalam kemajuan di dalam Engkau Kristus Yesus Tuhan, untuk hidup kami menjadi berdampak. Melalui kelompok sel yang Tuhan ingatkan bagi kami pada sore hari ini, untuk itulah kami saling menguatkan Tuhan. Untuk itulah kami saling mendoakan. Untuk itulah kami saling membangun dan saling memberi kesaksian. Dengan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya, kami bertumbuh dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Kau juga mengingatkan kami untuk setiap kami memberitakan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, memberitakan firman Tuhan bukan hanya sekadar tugas pendeta, tugas penginjil, tapi tugas setiap kami orang percaya Tuhan. Mahasiswa, anak muda, suami, istri, ibu rumah tangga. Tuhan, biar setiap kami ambil bagian Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak ambil bagian, kami mungkin ragu, kami mungkin melihat
melihat keberadaan kami. Tapi hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan itu Engkau taruhkan dalam kehidupan kami dan kami beritakan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami memberitakan, perkataan-Mu adalah roh dan hidup dan akan memberikan kehidupan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, biar kami mengisi hidup kami. Bejana kami dengan firman-Mu. Kami haus dan Tuhan berikan kami pengertian. Sehingga setiap firman yang Tuhan kami dengar itu menjadi rema. Kami bertumbuh, kami mendapatkan pewahyuan yang baru. Kami gak mau biasa-biasa Tuhan. Kami mau hidup oleh karena Engkau Yesus dalam hidup kami datang. Supaya kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Spirit kami menyala Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, roh kami menyala. Jiwa kami disegarkan dalam nama Yesus. Apapun tantangan, persoalan, apapun kesulitan yang kami hadapi, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua tunduk dalam nama Yesus dan takluk oleh kuasa kebangkitan-Mu yang ada dalam hidup kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami mau menyalakan kembali setiap karunia-karunia kami Tuhan. Kalau dari setiap jemaat Tuhan belum mengerti dan belum mengetahui apa yang menjadi karunia-Nya, biar hari ini Tuhan, dan dalam perjalanan kami mendapatkan apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar itu semua aktif dan semua itu tertuju hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami terima pada hari tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang bekerja dan menyempurnakan dalam segala keterbatasan hamba. Tuhan yang tidak terbatas menyampaikan, memberkati dan menghidupkan setiap kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima, kami percaya, kami mengalami kemajuan rohani. Lebih cepat, lebih kuat dan lebih kokoh. Tuhan. Nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih atas penyampaian biasa dari hambanya. Diberkati selalu pelayanannya Pastor Lolita Tobing dan keluarga, diberkati selalu usaha dan pekerjaannya. Selanjutnya kita akan tiba saatnya kita masuk persembahan. Saya akan membacakan dari 2 Korintus 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Petugas menyiapkan, kita berdoa. Tuhan Allah yang berkenan di dalam kehidupan kami, Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan memberikan sebagian yang kami miliki untuk pelebaran kerajaan surga. Berkati kami semua Tuhan, tangan-tangan yang memberi, kami tahu dan kami yakin percaya bahwa semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Tuhan selalu Allah yang menyertai dan memberikan, Tuhan yang selalu mencukupi, Allah Yehova Jireh, Allah yang selalu menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Terus gereja seperti biasa ada media sosial, yang belum join silakan untuk bergabung di HGC Jakarta, YouTube HGC Jakarta ataupun HGC Jakarta di Instagram, ada Facebook Peace Grace Church Jakarta, dan ada nomor kontak di WA 0812 93628877 081326717655 atas nama Pastor Lolita Tobing dan Pastor Ari Luteh. Komsel umum dan doa itu kita selenggarakan setiap hari Minggu pukul 18 setelah ibadah. Kemudian ada seperti biasa Sunday School untuk anak-anak, yang dimana terdapat free kelas berbahasa Inggris dengan menggunakan metode Letterland Phonic yang biasanya dia akan bisa dilangsungkan oleh Ibu Selvi seperti biasa. Kemudian ada tanggal 3 April 2006 ada ibadah Jumat Agung. Jangan lupa tanggal 3 April jam 10.00, jam 10 pagi ya, ada ibadah Jumat Agung di tempat yang sama. Kemudian pada tanggal 5 April jam 4 sore ibadah raya seperti biasa yang akan dibawakan oleh Pastor Lolita Tobing dengan tema kebangkitan Kristus di Pop Hotel. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan. Selanjutnya kita akan masuk ke jamuan kudus. Mari.
Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih puji syukur atas kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami boleh bergabung di tempat ini bukan karena kami kuat, tapi Engkau yang selalu memberikan kesempatan, Engkau selalu memberkati kami, Engkau yang selalu mengurapi kami. Sebentar lagi kami boleh bergabung dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami Tuhan, Engkau berkati kami semua agar menjadi pantas dan layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa selalu hanya di dalam satu nama. Haleluya. Amin. Oleh karena salinmu, seluruh hidupmu, Tuhan, garammu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, caramu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salib, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku, kuasa salibmu pulihkan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Saudaraku, kita boleh bangkit berdiri. Sebelumnya saya kembali mengajak saudara untuk kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, sebentar lagi kami akan mengangkat hosti ini menjadi tubuh Yesus, anggur menjadi darah Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih karunia Tuhan, pengampunan dan penebusan yang Tuhan berikan. Sekiranya Tuhan melihat ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni Tuhan, sehingga setiap kami boleh layak Tuhan. Setiap motivasi kami, setiap kerinduan kami menjadi kerinduan daripada Tuhan. Dan setiap kami mampu melakukan apa yang firman-Mu katakan dan menghidupi dan membagikannya. Terima kasih Tuhan karena penebusan darah Yesus dalam hidup kami sempurna, nyata dalam hidup kami. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau Bapa saja memberikan Yesus bagi setiap kita, saya percaya apapun yang sedang kita hadapi, apapun keberadaan kita, Yesus saja Dia berikan, maka segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan dan berkati hidup kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kesembuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan akan keuangan Tuhan memberkati, dan Tuhan mengerti akan setiap keberadaan kita. Yesus Dia berikan, maka segala sesuatunya pasti ditambahkan dan dilimpahkan bagi setiap kita segala berkat kemurahan-Nya. Mari kita angkat roti ini yang diangkat menjadi tubuh Kristus. Biar setiap mata hati kita tertuju kepada Kristus.
Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan, hidup kekal di surga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Tubuh Kristus tertikam, tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bebas bahaya dan celaka, bersama keluargaku, dijaga dan dilindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Di atas kepala kita, dan mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal, yang mengampuni segala dosa dan segala kesalahanku. Oleh kuasa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, nama saya sebutkan nama setiap kita, tercatat dalam kitab kehidupan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Mari saudara berdoa. Dalam nama Yesus kami sehat. Kami tolak segala kelemahan tubuh, segala virus, bakteri, kuman, sakit, penyakit dijauhkan dari kehidupan kami. Jantung kami sehat, paru kami sehat, seluruh organ tubuh kami sehat, organ reproduksi kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, tulang-tulang kami sehat, pembuluh darah kami sehat, sel darah putih, darah merah kami sehat, semua kami sehat dalam nama Yesus. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib Tuhan, dan Engkau telah nyatakan dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus seperti apa yang kami katakan, kami diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Maka kami percaya kehidupan kami diberkati, baik di bumi dan di surga. Segala berkat rohani di dalam surga kami terima, terimpartasi penuh dalam hidup kami di bumi ini Tuhan. Kami sehat dalam nama Yesus, kami sehat dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus untuk menceritakan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kita mari berdoa. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, kami sehat, kami diberkati, kami dilindungi, kami diangkat sebagai anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu ada dalam hidup kami. Dan firman-Mu berkata, perkataan-Mu berkata Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka Engkau akan memberikan bagi setiap kami. Firman-Mu hidup dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami Bapa. Kami ada untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
kami ada untuk menjadi berkat. Kami ada untuk menceritakan semua apapun yang Tuhan kerjakan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka kami berdoa untuk setiap apapun yang menjadi persoalan kami angkat tangan kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi rasa kekhawatiran kami, ketakutan kami, kelemahan kami serahkan kepadamu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mungkin Tuhan di antara kami, mungkin anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga. Tuhan, mari Engkau pulihkan. Engkau pulihkan keberadaan setiap kami yang berseru untuk keluarga per keluarga itu. Untuk setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau memulihkan hati setiap bapak. Engkau memulihkan hati setiap ibu. Engkau memulihkan setiap hati para anak-anak-Mu Tuhan. Karena untuk itulah Engkau hadir Bapa. Bukankah mukjizat pertama Tuhan kerjakan dalam sebuah keluarga air menjadi anggur? Maka Tuhan memulihkan setiap keluarga kami Tuhan. Anak-anak setiap kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang dipulihkan. Anak-anak yang menjadi kesukaan dan kebanggaan bagi keluarganya. Setiap bapak-bapak dalam nama Yesus Kristus boleh menjadi bapak-bapak yang mengasihi dan merangkul anak-anaknya Tuhan. Mari Tuhan dalam nama Yesus, bagi setiap istri menjadi tiang-tiang doa bagi keluarganya Tuhan. Pulihkan setiap keluarga kami Tuhan. Pulihkan setiap keberadaan kami Tuhan. Pulihkan setiap segala sesuatunya yang terjadi Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau berkuasa dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa, kami percaya pada saat kami mengangkat tubuh dan darah Yesus. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami panjang umur, dan firman-Mu berkata dengan panjang umur, Engkau akan puaskan kami dan Engkau akan perlihatkan keselamatan yang datang daripadamu. Itu firman-Mu katakan Tuhan, bahwa dengan panjang umur Engkau akan puaskan kami, Engkau akan kenyangkan kami Tuhan, dalam nama Yesus, dengan semua kebaikan dan semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau mengatakan di atas kayu salib, tetelestai Tuhan, semua sudah selesai. Maka kami percaya semua persoalan kami Tuhan Engkau sudah selesaikan. Semua ketakutan kami, semua beban kami Engkau telah angkat dan Engkau berikan kami kelegaan Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang mungkin sedang mengalami kelemahan, dalam nama Yesus kami perkatakan, dalam nama Yesus tubuh kami sehat, supaya kami menceritakan Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya kami lebih kuat melayani Tuhan dan memberitakan Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, Tuhan yang membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dalam nama Yesus yang telah mengalahkan maut. Maka kami percaya Tuhan, kami sehat, kami diberkati dalam nama Yesus untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, keuangan kami diberkati Tuhan, dalam nama Yesus karir kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan, pemberitaan Injil yang kami beritakan diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini berdoa untuk pekerjaan, berikan pekerjaan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan. Dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, kami tahu mungkin bagi kami berpikir pekerjaan itu kayaknya mungkin kurang pas buat kami. Tapi kami tahu Tuhan, kalau Tuhan memberikan, pasti Tuhan tahu untuk setiap keberadaan kami. Biar kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami tidak memilih-milih Tuhan. Kami tidak menimbang-nimbang dengan mungkin latar belakang kami. Tapi kami tahu lewat pekerjaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, lewat setiap anak-anak Tuhan yang berdoa untuk pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan, biarlah setiap pribadi lepas pribadi, kami boleh tahu ada rencana Tuhan dan kami dapat mengerjakannya. Berikan Tuhan, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, lumbung-lumbung kami, ladang-ladang kami diberkati di kota, kami diberkati di ladang, keluar masuk kami disertai, dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala yang jahat. Kami percaya proteksi perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata, malaikat Tuhan berkemah bagi setiap kami. Maka kami aman dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Keluar masuk kami disertai dan dilindungi Tuhan, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kami dapat melayani Tuhan. Apapun yang kami ambil bagian dalam pelayanan kami, kursi leader Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya dalam nama Yesus Kristus. Berkati doa-doanya, berkati kerinduannya di dalam nama Tuhan Yesus. Imam musik Tuhan Kau juga berkati dalam nama Yesus. Biar setiap karunia dan talenta yang Tuhan percayakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan dipakai lebih luar biasa lagi. Media Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biar setiap Bapak postingan-postingan itu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, dan orang-orang diberkati Tuhan. Setiap tayangan yang ditampilkan oleh media di dalam nama Yesus, berkati bersama keluarga Tuhan. Koordinator kami Tuhan memberkati dalam nama Yesus bersama istri dan keluarga Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa kerinduannya dan harapannya, Tuhan Kau memberkati dalam nama Yesus. Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Semua bagian kami Tuhan yang mengambil bagian, baik kolekta Tuhan, baik yang membantu membagikan perjamuan kudus, para pendoa Tuhan yang membagikan firman-Mu Tuhan, yang mengangkat perjamuan kudus, semua kami Tuhan yang mengambil bagian, berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Biar dengan berkat yang kami terima daripada Tuhan, kami boleh menceritakan Tuhan. Biar dengan motivasi yang tulus dan murni kami datang kepada Tuhan. Biar dengan motivasi yang tulus dan murni kami melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Ampuni untuk setiap Bapa, keberadaan dan setiap hal-hal yang kurang berkenan. Biar kami tertuju, tulus, murni dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kerinduan kami hanya untuk menceritakan dan memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Engkau yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan setiap Bapa, persembahan-persembahan yang telah kami berikan, bahkan bagi-bagi anak-anak-Mu yang belum dapat memberi, Tuhan memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami memberi dengan sukacita. Percayakan kami untuk mengelola, percayakan kami Tuhan untuk membagikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayakan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini kami dapat mengenai kemajuan rohani. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan pada saat kami melihat orang lain. Apa yang harus kami ambil Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Sehingga dengan apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, orang-orang lain boleh semakin dekat kepada Tuhan. Mari Tuhan memberkati semua kami dalam nama Yesus. Memberkati gembala sedang kami pasar Ruki Laut dan semua para pastor yang ada di Sulawesi Utara maupun Jakarta. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Berkatilah gereja ini Tuhan, secara khusus bagi kota Jakarta, bagi gereja HGC Jakarta. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan kelompok kecil kami saat ini, gereja kami saat ini, pada saat Tuhan membuat kami menjadi besar, kami tidak menjadi sombong. Kami tahu Tuhan apa rencana Tuhan, kami tahu kami lebih memiliki hati Tuhan, kasih Tuhan, dalam nama Yesus, cinta Tuhan, pengertian dari Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan akan membawa kami semakin besar, karena Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kami, Tuhan yang semakin ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini, sepanjang aktivitas kami, bahkan bulan baru yang akan kami masuki nanti Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kami Tuhan, lindungi kami, sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilepaskan kami dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala sakit penyakit. Kami sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan tempat ini manajemen Hotel Pop diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya ada rumah Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, ada Tuhan yang hadir dalam ibadah kami. Maka kami percaya tempat ini, daerah kami, dimanapun kami berada melayani dan tinggal, diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan meminta berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan berikanlah kami roh kudus-Mu, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, karena kami tahu janji firman Tuhan akan membawa kami semakin naik. Jadi kepala bukan ekor, tidak akan turun, tapi akan terus semakin naik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya doa kami Engkau dengar dan mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni, membebaskan kami dan memerdekakan kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Tuhanlah yang memberkati setiap kami, Bapak. Tuhan kami yang hidup, kami yang Abraham, Ishak, Israel. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang sangat mencintai kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dan mari setiap kita terima berkat daripada Bapa Surgawi. Berkat rohani, jasmani, bahkan berkat materi. Untuk hidup kita menjadi berkat.
dalam nama Yesus menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah dan berkenan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat daripadamu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Amin.